Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan rapat perdana dengan Komisi 11 DPR pada Rabu pagi. Rapat perdana Menkyu Purbaya Yudi Sadewa digelar di ruang rapat Komisi 11 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakun. Rapat ini membahas pengantar rencana kerja dan anggaran tahun 2026 Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Purbaya juga telah menegaskan bahwa dirinya akan memastikan pengelolaan APBN di bawah kepemimpinannya akan tetap hati-hati dan disiplin. Itu program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi. Kedua, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, dan terakhir program dukungan manajemen. Kelima program ini dilaksanakan oleh keseluruhan unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang sifatnya kolaboratif dan bukan segregatif. Kemenkyu juga melaksanakan tugas khusus melalui 7 badan layanan umum atau BLU, yaitu LPDP, BPDP Sawit, LDKPI, BPD Lingkungan Hidup, PIP, Elman, dan PKN STAN yang nanti dalam pendalaman juga dapat dilihat secara lebih detail. Ultimate outcome Kementerian Keuangan adalah pengelolaan fiskal yang proaktif dan adaptif untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Ini adalah untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang bertemakan kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Keseluruhan pekerjaan ini kami tuangkan dalam balance scorecard yang bisa dilihat di sebelah kanan, 5 program di dalam kotak di dalam yang dilingkari 5 tersebut dengan target-targetnya di dalam masing-masing tempat, dan di balance scorecard ini nanti didetilkan lagi ke dalam berbagai macam KPI dan target-target outcome dan seterusnya. Sebelum kami menguraikan detail dari 5 program ini, kami juga ingin menyampaikan di slide yang berikutnya, Kementerian Keuangan menjalankan keseluruhan itu dengan sumber daya yang terus kita kelola untuk menjadi lebih modern dan lebih terpercaya. Ada 77.412 pegawai dari yang kalau kita bandingkan dengan 2019 sebenarnya ini terjadi penurunan. 2019 pegawai Kementerian Keuangan itu 82.468 pegawai, sekarang 77.412 pegawai. Kebijakan-kebijakan SDM kita termasuk memenuhi pegawai baru secara selektif, komposisi kita perhatikan terus, kompetensi kita terus tingkatkan, budaya pegawai, well-being dan juga manajemen serta pembangunan digital workplace untuk bisa pegawai kita menjadi lebih kompeten dan bekerja dengan secara digital. Didukung juga oleh 19 core applications yang termasuk di dalamnya ada Cortex, CESA, Bea Cukai, Sistem INSW, SPAN Sakti, MPN untuk perbendaharaan dan juga SIMAN untuk sistem aset negara. Dan kuncinya adalah kita terus mendukung interoperabilitas dan integrasi dari ekosistem digital ini. Keseluruhannya bekerja di dalam 1071 satuan kerja yang terus kita lakukan penguatan dengan pengawasan internal yang makin kuat dan dengan anggaran sebesar 42,82 triliun. Ini adalah anggaran tanpa BLU dan sekitar 1,03% dari APBN tahun anggaran 2025. Dan tentu kebijakan anggaran kita di sini adalah terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran digunakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan dari sumber daya Kemenkyu ini yang terus kita kelola secara efisien. Kalau kita lakukan benchmarking sejak tahun 2020, kita telah dapat mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, dan kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020 sampai 2025 adalah sebesar 3,53 triliun. Dan tentu di tahun 2026 dalam rencana kerja anggaran 2026 kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran
dan perluasan strategi efisiensi anggaran termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan, kemudian perluasan implementasi standarisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, dan juga perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkyu di seluruh Indonesia. Berikutnya, di beberapa slide berikutnya kami akan mulai menguraikan 5 program yang tadi kami telah sampaikan sebagai rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Nanti kami mohon izin untuk Pak Wamen Anggito dan Pak Wamen Thomas untuk juga ikut menguraikan program-program ini. Program pertama adalah program perumusan kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang kita terus arahkan agar kebijakan ini menjadi makin proaktif, makin adaptif, dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Ada 2 outcome yang ingin dicapai di sini, yaitu 2 outcome utama, dan 2 outcome utama ini disampaikan di sebelah kiri, kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif, dan adaptif dengan seperangkat indikator, termasuk di dalamnya adalah rasio defisit terhadap PDB, indeks status stabilitas sistem keuangan, 3 dalam skala 4, dan indeks kinerja kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi. Itu outcome pertama. Outcome kedua adalah diplomasi dan kerjasama ekonomi keuangan internasional yang efektif. Dan anggaran yang dibutuhkan untuk ini adalah di sebelah kanan atas, pagu anggaran 90,03 miliar, tapi kalau ditambah dengan atribusi dukungan manajemen yang utamanya adalah pembayaran gaji, karena pembayaran gaji di Kementerian Keuangan itu disatukan, disentralisasi. Namun kalau kita lakukan pengelompokan pembayaran gaji untuk 6 unit eselon 1 yang ada di mengampu program ini, maka total pagunya adalah 446,99 miliar. Program perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan ini diampu oleh 6 unit eselon 1, DJSEF, DJSPSK, DJBC, DJPK, DJPPR, dan DJA. Ini yang kami maksud tadi sebagai program yang sifatnya kolaboratif. Beberapa fokus kegiatan kami sampaikan dan highlight 2026 antara lain adalah sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, pemberian fasilitas dukungan insentif fiskal, transformasi kebijakan ekosistem investasi, penguatan kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola ekonomi dan keuangan internasional global, optimalisasi kemitraan dan kerjasama internasional, penguatan stabilitas, pendalaman, dan inklusivitas sektor keuangan, serta ekosistem profesi keuangan yang sehat. Program kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara, dan Pak Wamen Anggito mohon izin pimpinan dan Ibu Bapak anggota untuk diuraikan oleh Pak Wamen Anggito. Terima kasih Pak Wamen Suhasil. Pimpinan, para ketua, Pak Wakil Ketua, anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Menteri Keuangan, Wamen, dan seluruh pejabat terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk program kedua dari Kementerian Keuangan adalah pengelolaan penerimaan negara yang ditujukan untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi pendapatan negara, tentu dengan yang berkeadilan. Nah, program ini akan diampu secara kolaboratif oleh 4